Ya, shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam semua ya. Kali ini kita akan membuat biang sabun ya. Biang sabun untuk kemasan 1 liter aja, untuk contoh aja ya. Karena nanti kalau mau banyak tentunya wadahnya bisa lebih besar. Jadi contoh biang sabunnya itu ini ya. Ini misalnya wangi lemon. Nah, ini yang merah, ada yang aroma macam-macam ya. Oke, kali ini nanti kita akan membuat yang aroma sakura ya, yang sakura. Nah, sebelumnya di webinar kan kita sudah tahu ya pengenalan bahan-bahan. Nah, di sini saya akan coba ulangi sedikit lagi ya bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, ini hexapon ya, bentuknya seperti ini. Ini garam atau NaCl. Nah, ini untuk pembusanya ada saya tuangkan untuk camperland atau aminon ya. Lalu ada foam booster yang produknya plasma 7. Nah, ini tipol. Nanti bahan ini saya sederhanakan aja, kalau nggak ada bahan yang lain bisa bahan yang ada di pasaran. Lalu untuk bahan-bahan tambahan, nah ini ya bahan tambahannya, ada citron, bubuk ya, juga ada ini EDTA untuk pengawetnya. Nah, ini STTP untuk perangkat noda, ada gliserin, ini PG ya, propylen glycol, NP10, BKC untuk antibakteri. Nah, ini nanti bisa kita, ini opsional ya, ini namanya fiksatif, tujuannya untuk menambah wangi parfumnya. Lalu ini ada pewarnanya, dan ini parfumnya sakura. Oke, kita mulai ya. Pada wadah yang kita butuhkan ya, untuk ini aja ya, wadahnya kita pakai ini aja untuk 1 liter. Kita on kan. Nanti kita coba untuk yang salah satu formula yang sudah diberikan ya. Kita masukin pertama kali ini hexapon ya. Hexaponnya 70 gram. Untuk 1 liter ya. Nanti kalau mau produksi misalnya 20-30 liter tinggal dikalihin aja ya. Misalnya 50 liter seember itu ya tinggal dikalikan aja kali 50. Oke, kira-kira aja ya. Lalu kita masukkan lagi garamnya ya. Kita nolkan dulu. Ini garamnya 75. Memang kalau volume sedikit agak sensitif nanti timbangannya ya, plus minus. Oke, 75 ya. Dari sini kita campur ya, kita mix. Setelah campur ini baru kita tambahkan pembusanya. Nah, ini saya contohkan yang ada aja, yang mudah, mungkin gampang didapat ini ya, camperland atau aminon untuk pembusanya. Kita nolkan lagi. Ini kita pakai 40 ya. Sebenarnya kalau kita mau tambahin ini
juga bisa. Cuman kalau nggak ada ini nggak apa-apa, pakai ini juga boleh. Memang fungsinya agak beda-beda ya. Kalau untuk kayak tipol ini bisa jadi pembusa juga. Cuma dia busanya busa-busa halus. Nah yang ini busa-busanya sedang. Tapi kalau ini bisa busa kasar, busa-busa gelembung-gelembung besar ya. Oke, kita masukkan ini 40 ya, 40 gram. Yep, lebih dikit ya, 43 kita ambil aja ya, biar pas. Ya, kira-kira gitu ya. Baru kita campur lagi. Nah, pada tahap ini sebenarnya sih sudah bisa jadi sabun ya. Ini sudah bisa jadi sabun, ini udah cukup. Tinggal tambah air. Ini saya contohin yang sederhana ya, tapi dalam pembuatan sabunnya nanti tergantung dari Bapak Ibu untuk mengkombinasi bahan-bahan yang sesuai, bahan-bahan yang ada di tempat. Oke. Nah, sebenarnya dari sini sudah bisa tinggal dikasih pewarna sama ini parfumnya. Sudah jadi sabun ya. Kalau mau kita tambahkan misalnya supaya antibakteri, kita bisa tambahkan antibakteri. Atau supaya lebih kesat, kita tambahkan ini citron. Oke, kita lanjut. Kalau kita membuat yang, kalau kita sebutnya sih yang premium ya, premium, kita tambahkan ini ya, ini citron sedikit ya. Saya sudah tahu takarannya, nanti bisa ditakar pada timbangan yang kecil. Lalu kita masukin yang serbuk-serbuk dulu ya, ini DTA. Ya, ini STTP. Ini fungsinya untuk mengangkat noda ya. Ini sebenarnya bisa dipakai semua, bisa juga enggak, tergantung misalnya cuci pakaian mau apa mengangkat nodanya, nanti ini dia agak dibanyakin. Kalau misalnya cuci piring, misalnya citronnya ditambah untuk kekesatan. Nah, ini untuk bahan cairnya. Ini gliserin ya. Gliserin untuk pelembab ya, karena untuk kulit sensitif boleh kita tambahkan ini. Kebutuhannya sekitar 1-2 aja, pakai pipetnya ya, seperti ini. Lalu ini biji ya, propylene glycol. Ini fungsinya untuk memperkuat parfum juga. Lalu ada NP10. Ini fungsinya untuk mengikat minyak ya. Nah, ini memang agak kental sekali. Susah disedot. Oke. Setelah itu kita tambahkan, ini urutannya sih nggak harus urut seperti ini ya. Ini untuk antibakteri. Setelah itu, nah ini
Sebenarnya bahannya bisa boleh ada boleh enggak, ini kalau mau nambah lagi untuk memperkuat wanginya ya, fiksatif memperkuat wangi dari parfum. Oke, sampai di situ sudah bisa ya, kita aduk dan kita jadikan sabun. Nah, dari sini baru kita tambahkan parfumnya ya. Parfum. Sini saya pakai Sakura, nanti bisa parfum apa ya, jeruk nipis segala macam aromanya. Antara 2 sampai 5 ya. Tergantung dari ini. Kita pakai ini parfumnya. Sekitar 3 mili. Lalu ada pewarnanya. Pewarna ini warna biru muda. Sekitar 1 sampai 2. Itu aja ya, cukup. Nah, ini udah jadi ya. Kalau warnanya dirasa kurang, karena ada yang mau warnanya nggak terlalu gelap ya, cukup sekitar 1 mili. Kalau mau lebih terang lagi tinggal ditambah. Mungkin kita tambah ya sedikit. Aduknya harus rata ya, harus homogen. Nanti kalau untuk skala besar 10-50 kilo gitu, itu harus pakai mixer khusus ya untuk produksinya, nanti di ember atau di bak gitu untuk diproduksi jumlah besar, karena pegel juga kalau pakai ini. Kita biasa pakai mixer. Oke, nah dari sini sebenarnya sudah jadi ya, tinggal nanti dikemas. Ini sudah jadi. Oke, tinggal dikemas. Nah, dari sini kita akan, ini udah jadi ya, udah selesai, udah jadi biang sabun. Ini namanya biang sabun. Setelah itu kita tes bagaimana sih jadinya ya, kekentalannya seperti apa. Kita lihat ya. Ya, siapkan airnya. Airnya kurang lebih, karena ini kan beratnya kira-kira ya, setelah dikurangi mangkoknya kurang lebih hampir 200 ya. Jadi kita pakai airnya kurang lebih 900-an sampai 950 mili. Oke, kita singkirkan dulu ini ya, timbangannya supaya nggak mengganggu. Saya masukin ini kapasitas setengah liter, 2 kali 450. Aduknya jangan terlalu cepat karena ini sabun ya. Kalau karbol softener boleh, karena ini ada busanya. Ini masukin airnya sedikit-sedikit ya, di beberapa tahap. Kalau dia makin menyatu, nanti sudah bisa makin lebih banyak.
Oke, kita tambah lagi ya. Jangan jatuhkan terlalu tinggi karena akan menimbulkan busa. Nah, itu busanya sudah naik sedikit ya. Kita bersihkan yang nempel supaya merata. Saya ganti ya pengaduknya biar lebih enak. Nah, kalau sampai pengadukan ini kelihatannya encer ya, tapi jangan khawatir karena dia belum menyatu semua, terutama garamnya, karena ada titik jenuhnya juga. Oke, kita masukin semua pertama yang 450 pertama. Nah, setelah ditambahkan air, dia jadi lebih mengental ya. Ini masih ada bahan yang belum larut. Kita tambahkan lagi yang 450 kedua. Ini makan waktu beberapa menit ya, mungkin sekitar 5 menit untuk mencampurnya. Oke, kita habisin. Ini kita aduk terus karena masih ada bahan-bahan yang memang belum larut seluruhnya. Ini makin lama dia makin berat ya untuk ininya, karena dia lebih makin mengental. Oh ya, untuk diketahui, karena ini water base, parfum itu penambahan parfum yang agak banyak itu mempengaruhi kekentalan ya. Parfumnya makin banyak, kekentalannya makin kurang. Karena itu komposisinya hexapon dan garam harus disesuaikan. Ini masih ada yang belum larut, kita aduk terus. Nanti kita diamkan dulu, kita endapkan, nanti dia akan larut dengan sendirinya sambil nanti kita sekali-sekali kita aduk ya. Oke, nanti kita tunggu sampai ini larut semua. Nanti warnanya juga akan lebih cerah ya.
Ini. Oke, kita tunggu ya, kita endapkan dulu, nanti baru kita mulai lagi. Kita lihat bagaimana tahapannya. Ya, ini karena buat videonya takut kelamaan ya, ini juga masih didiamkan dulu ya. Busanya sudah mulai berkurang, nanti dilanjut. Ini hasilnya kental ya, nanti terus didiamkan. Ininya sudah kental sekali. Oke, terima kasih.